Saking banyaknya pembahasan yang berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kalau kita kan pahamin sekelebatan aja begitu. Innamal a'malu binniyat selesai. Kalau di sini dikutip nih dari Asybah Nadhair, rincian perkataan Suyuti yang merinci apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Hadis ini masuk 70 bab. Apa iya? Dirinci Imam Suyuti. Semuanya 70 bab apa aja? Bla 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 bla. Panjang sampai 2 halaman, 3 halaman, 3 halaman. Perkataan hampir 3 halaman. Nah, 4 halaman bahkan. Nah, setelah Imam Suyuti ngerinci panjang lebar, mungkin kan ada orang mikir, tuh lebaynya ulama kali itu. Apa iya hadis sesingkat itu sampai 70 bab. Nah, setelah Imam Suyuti berhasil membuktikan omongan Imam Syafi'i ini kagak main-main, emang benar 70 bab. Apa kata Imam Suyuti? Fa'ulima fasadu qauli man qal. Maka dari sini nih setelah saya jelaskan nih 70 bab itu apa aja, fa'ulima fasadu qauli man qal, maka bisa diketahui fasadu qauli man qal, betapa rusaknya perkataan orang yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud Syafi'i ini hadis masuk ke 70 bab itu mubalaghah, cuma sekedar membesar-besarkan aja. Ada orang ngomong gitu, Imam Syafi'i lagi mubalaghah, kalau bahasa kita lebay. Kalau setelah kita rinci dengan Suyuti, itu berarti ngaco. Orang yang bilang Imam Syafi'i lagi membesar-besarkan, Imam Syafi'i lebay, itu ngaco yang ngomong begitu. Kenapa? Karena memang real fakta hadis ini berlaku di 70 bab. Nah, kalau ada yang punya kesempatan baca Turhut Tathrib, ente download aja PDF zaman sekarang, download gampang. Itu ente bisa lihat bagaimana luasnya ulama istinbat hukum dari hadis ini. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب دستوركم يا أهل الدرك دستوركم يا أهل النوبة دستوركم يا أهل الحل دستوركم يا أهل العقد دستوركم يا أهل الظاهر دستوركم أهل الباطن. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. المطلب الثالث دليل القاعدة. دليل القاعدة الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحة الأعمال بالنيات أو اعتبار الأعمال بالنيات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى معنيان أحدهما أن كل ما نوى شيئا حصل له والثاني أن من لم ينوي شيئا لم يحصل له. Nah, kita melanjutkan pembahasan kajian kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Husnul Bayan li Qawaid Al-Fiqh Al-Musan. Kita masuk ke pembahasan ketiga dari kaidah pertama, yaitu kaidah pertama al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu bergantung dengan tujuannya, maksudnya. Dalilul qaidah. Sekarang kita bicara soal dalilul qaidah, karena setiap kaidah tuh pasti ada dalilnya sehingga muncul kaidah tersebut. Dalilul qaidah, dalil daripada kaidah ini adalah al-hadithun nabawi, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajahu al-Imam al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari fi sahihihi, di dalam Sahihul Bukhari. An Umar bin al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia cari, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan. Ila ma hajara ilaih, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ada hadis tentang muhajir Ummu Qais, ma'ruf jiddan, ya hampir terata banyak sekali kitab hadis yang memulai kitabnya dengan hadis ini. Ada yang disebut dengan muhajir Ummu Qais. Makanya disebut barang siapa yang hijrahnya karena perempuan yang pengen dinikahin. Karena dulu ada satu pengen hijrah, hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, bukan, tapi karena pengen nikahin perempuan namanya Ummu Qais. Makanya disebut muhajir Ummu Qais. Itu sababul wurud daripada hadis tersebut. Kalau ayat disebutnya sababun nuzul, kalau hadis disebutnya sababul wurud. Itu sababul wurud hadis tersebut. Jadi ada seseorang pengen hijrah, hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi karena pengen kawin sama Ummu Qais, perempuan namanya Ummu Qais. Makanya disebut muhajir Ummu Qais. Rasulullah langsung bilang, innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung sama niat. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang hijrah karena hijrah itu, maka dia betul-betul hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Man kanat hijratuhu dunya yusibah, siapa yang hijrah buat dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena pengen perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia sesuai dengan apa yang diinginkan tadi itu. Nah, hadza muhajir Ummu Qais disebutnya. Nah, fa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka dibalik sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, dibalik sabda itu ai innamas sihhatul a'mal binniyat. Itu ada penjelasannya. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Loh kan kadang-kadang hati enggak niat bisa aja ada amal. Kenapa kok Nabi bilang amal itu dengan niat? Maksudnya apa? Apakah sempurnanya amal? Apakah afdolnya amal? Apakah keabsahan amal? Apanya dengan niat? Nah, dijelasin sama ulama, innama sihhatul a'mal. Sesungguhnya keabsahan amal itu bergantung kepada niat. Aw i'tibarul a'mal bin niat, atau dianggapnya sebuah amal itu dengan niat. Syuf, ini dalam ilmu usul fiqih ada yang disebut dengan dalalatul iqtida. Dalalatul iqtida. Sebuah kalam, sebuah ucapan enggak sempurna maknanya kecuali kalau ada kata-kata yang dikira-kirakan, yuqaddar. Kalau ada kata-kata yang disekirakan baru sempurna maknanya. Contoh seperti hadis ini. Sesungguhnya amal itu bergantung sama niat. Kadang-kadang tanpa ada niat amal ada apa kagak? Ada, tapi bagaimana Nabi ngomong sesungguhnya amal itu bergantung niat, padahal tanpa diniatkan pun amal bisa aja ada. Apa maksudnya di sini? Oh, ini berarti ada kata-kata yang mesti dikira-kirakan nih. Oh, kata ulama Syafi'iyah, innamas sihhatul a'mal, sesungguhnya keabsahan amal. Yang bergantung sama niat itu keabsahan amal. Au i'tibarul a'mal, dianggapnya sebuah amal bergantung dengan niat. Makanya beda dengan ulama Hanafi. Ulama Hanafi mengatakan yang dikira-kirakan bukan sihhatul amal, kamalul amal. Sempurnanya amal. Kata Hanafi itu kata yang dikira-kirakan bukan sihhatul amal, kamalul amal. Sempurnanya amal. Makanya dalam mazhab Hanafi yang namanya wudu itu kagak wajib niat. Karena kata dia itu bukan sahnya amal, sempurnanya amal yang dikira-kirakan. Nah, itu gara-gara perbedaan di dalam memahami dalalatul iqtida, di dalam menafsirkan daripada hadis tersebut. Hadisnya sama, cuman penafsirannya beda-beda. Akhirnya timbul dari situ perbedaan hukum. Karena Syafi'i mengartikannya sihhatul a'mal, akhirnya niat jadi wajib di dalam wudu. Dalam mandi besar niat jadi wajib. Tapi karena Hanafi mengartikan bukan sihhatul a'mal, innama kamalul a'mal. Hanafi mengartikannya. Hanafi mengartikannya kamalul amal, akhirnya enggak wajib. Cuman sempurnanya kalau dengan niat, sempurna doang. Sempurna kan enggak menghalangi keabsahan. Kadang-kadang ada satu hal enggak sempurna tapi tetap sah. Kesempurnaan itu lebih dari sekedar sah. Shihha wa ziyadah. Ajib.
Nah, itu bisa beda-beda hukum gara-gara perbedaan di dalam menafsirkan hadis. Yang satu nafsirin sihhatul amal, yang satu nafsirin kamalul amal. Nah, mazhab Syafi'i sihhatul amal atau i'tibarul amal, dianggapnya sebuah amal. Itu bergantung dengan niat. Ada hadis azim jiddan. Karena waktu di Ahqaf ada muqarrar, ada mata kuliah namanya ahaditsul ahkam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Nah, kalau di sini di Indonesia yang banyak dibaca kalau ahaditsul ahkam Bulughul Maram. Nah, biasanya di Tangkuban Perahu untuk Ki Mahfud Asirun ngaji Bulughul Maram dengan syarahnya Nurul Dhalam. Nah, kita dulu waktu di Ahqaf untuk muqarrar ahaditsul ahkam kita ngaji kitab Tarhut Tathrib karya Imam Al-Hafidz Al-Iraqi. Itu luar biasa, azim jiddan syarah haditsul ahkam. Ngaji hadis niat doang nih. Itu dari hadis niat ini diambil lebih dari 60 hukum. Jadi kita ngaji keterangan tentang hadis niat doang seminggu 2 pertemuan. Satu pertemuannya sejam setengah. Wah, kalau di kuliah satu pertemuannya intensif, sejam setengah saklek. Nggak ada cerita telat-telatan setengah jam, sejam ngajar baru datang. Kita kalau di kuliah intensif, sejam setengah. Itu hampir sebulan setengah baru selesai tuh urusan hadis niat. Sebulan setengah selesai urusan hadis niat. Satu hadis niat itu yustanbat minhu akthar min sittin ahkam. Hadis ini al-amalu binniyat. Tarhut Tathrib. Di kitab Tarhut Tathrib karya Imam Al-Hafidz Iraqi. Jadi kalau ada yang mau minta rekomendasi apa kitab yang bagus hadis ahkam. Selain Bulughul Maram, kalau Bulughul Maram dengan syarah-syarahnya udah terkenal. Yang paling bagus diantaranya kalau ente mau belajar istinbatul ahkam minal hadis itu diantaranya Tarhut Tathrib, Syarhut Taqrib karya Imam Al-Hafidz Al-Iraqi. Itu yang ngarang bapak sama anak. Al-Hafidz Al-Iraqi Al-Ab Waliuddin sama Zainuddin Al-Iraqi. Jadi bapak sebagian yang nulis bapaknya, sebagian yang nulis anaknya. Jadi saling ngelengkapin. Satu syarah tapi yang nulis bapak sama anak. Subhanallah. Satu syarah tapi yang nulis bapak sama anak. Dari bab ini ke ini bapaknya. Dari bab ini ke ini anaknya ngarang. Ajib. Ada usratul ilm, usratul Iraqi, usratul ilm, keluarga ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga ilmu, usratul ilm. Al-Hafidz Iraqi. Jadi saking panjangnya tuh, sebulan setengah kagak rapi kita. Bahas hadis ini nih nama amalu binniyat, saking banyaknya hukum-hukum yang bisa dipetik dari hadis ini. Hampir kalau nggak salah 60 lebih, aktsar min sittin masalah. Tustanbat min hadzal hadis yang diambil dari hadis ini. La ilaha illallah, innama sihhatul a'mal binniyat atau i'tibarul a'mal binniyat. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dipetik kata Nabi. Kalau innamal a'malu binniyat artinya innama sihhatul a'mal menurut mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau innamal likulli imri'in ma nawa, apa tuh yang bisa dipetik dari hadis itu? Yang pertama, ahaduhuma, yang pertama, anna kullaman nawa syai'an hasalalahu. Setiap meniatkan sesuatu dia akan dapetin tuh. Innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ai anna kullaman nawa syai'an hasalalahu. Yang niatin sesuatu berarti dia dapat. Yang dia dapetin tergantung niatnya. Itu satu tuh. Itu mafhum. Itu mantuk. Wasani anna man lam yanwi syai'an lam yahsul lahu. Ini mafhumnya nih, mafhum dari hadis. Berarti yang implisit dari hadis ini yang tersirat apa yang tersirat? Anna man lam yanwi syai'an berarti yang enggak meniatkan sesuatu lam yahsul lahu, dia kagak dapat. Yang dia dapetin bergantung sama niat. Apa yang dia niatin dia dapat. Apa yang dia kagak niatin dia kagak dapat. Ada huwa. Makanya dari sini ulama ngajarin kita apa namanya, karena salaf yu'allimuna auladahumun niyat kama yu'allimunahumul Fatihah. Ulama salaf tuh ngajarin anak-anaknya niat sebagaimana ngajarin anak-anaknya Fatihah. Udah sering jelasin tuh sampai urusan mubahat. Kalau diniatin dengan niat yang baik, luar biasa, pahala mulu isinya tuh. Orang-orang salaf dulu, ulama salaf, anak-anaknya diajarin benar-benar bagaimana pasang niat yang baik supaya dapat. Karena apa yang dia niatin dia dapat, yang nggak diniatin dia kagak dapat. Dan ini hadir terus sama-sama hadir, cuman dapatnya beda-beda tergantung niat.
Ada yang hadir karena kagak enak kalau nggak hadir. Misalkan dapat, cuman beda sama yang hadir. Emang niatnya anda pengen nyari ilmu, bener-bener pengen nyari faedah, bener-bener niatnya pengen dapat ridho Allah, pengen dapetin hadis-hadis fadhail thalabul ilm, pengen, waduh banyak banget tuh. Makanya Al Habib Sa'ad Al-Aidrus, Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidrus, Habib Sa'ad Al-Aidrus, Al-Habib Muhammad bin Al-Aidrus di Kota Tarim, itu nulis risalah kecil namanya Kitabun Niyat. Setahu udah diterjemahin ke bahasa Indonesia tuh. Kitabun Niyat. Itu dari awal sampai akhir dia nggak bicara hukum, nggak bicara hukum. Dia bicara tentang tata cara kita niat dalam segala hal. Kalau mau keluar rumah niatnya apa aja. Mau hadir majelis niatnya apa aja. Imam Haddad tuh nuntun gitu tuh di nawaitu ta'allum wa ta'allim tadzakkura. Biar dapatnya banyak tuh, kita dituntun gitu tuh biar dapatnya banyak karena innamal likulli imrin ma nawa. Apa yang dia niatin dia dapat, yang enggak diniatin dia kagak dapat. Itu tuh maknanya tuh innamal likulli imrin ma nawa, yang kagak diniatin. Makanya Imam Haddad dituntun niat kita tuh disuruh diingetin. Nawaitu ta'alluma wa ta'allim, kan kalau dipikir-pikir kayak anak kecil gitu tuh. Saban mau taklim dibimbing dulu, ente niatin begini. Tapi begitu cara ulama ngedidik kita. Karena innamal likulli imrin ma nawa, apa yang dia niatin dia dapat, yang kagak niatin dia kagak dapat. Nah, Habib Sa'ad Al-Aidrus anda rekomendasikan antum orang baca Kitabun Niyat. Download di PDF-nya ada, setahu anda PDF-nya ada. Di situ dituntun, ente mau makan niatnya begini, mau tidur niatnya begini. Dalam kegiatan kita sehari-hari ada banyak niat-niat yang kadang-kadang kita nggak ngeh, oh iya bisa diniatin begitu ya. Begitu kita baca tuh kitab baru kita ngeh, iya bisa diniatin begitu ternyata ya. Nggak sampai otak kita tuh bisa diniatin sampai ke situ. La ilaha illallah. Jelas ya? Jadi itu innama likulli imrin ma nawa, anna kullama nawa syai'an hasallahu. Apa yang dia niatin didapat. Man lam yanwi syai'an lam yahsallahu. Yang kagak diniatin dia kagak dapat. Simpel, sederhana. Ahamiyatul qaidah wa ma yarji ilaihi minal abwab, pentingnya kaidah ini dan apa-apa yang kembali ke kaidah ini. Tadhhar lana ahamiyatu hadhil qaidah, nampak bagi kita betapa pentingnya kaidah ini min khilal tawaturin naqli. Dari kita bisa lihat pentingnya kaidah ini min khilal, dari sela-sela tawaturin naqli, tawaturnya, mutawatirnya nakal, penukilan. Saking banyak fi ta'zimi qadri hadzal hadis, di dalam mengagungkan kadar hadis niyah. Fi ta'zimi qadri hadis niyah, di dalam mengagungkan kadar daripada hadis niat. Jadi saking banyaknya fadhail hadis niat, saking banyaknya statement ulama yang menjelaskan tentang betapa agungnya hadis niat ini sampai-sampai itu mutawatir. Bukan hadis yang mutawatir, bukan. Keistimewaan hadis ini mutawatir. Hadisnya nggak mutawatir, hadis gharib setahu ana hadisnya. Periwayatannya melalui satu jalur, tapi sahih, hadis sahih, cuma gharib. Gharib itu periwayatannya satu jalur rawi, bukan gharib aneh, bukan, periwayatannya satu jalur rawi. Tapi penukilan tentang fadhail hadis mutawatir. Saking banyaknya ulama yang bicara tentang fadhail hadis ini, ikhwan. Penukilan tentang fadhail hadis ini mutawatir. Wa min dzalika, di antaranya qaulu Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i. Andai kata cuma satu ini dong udah cukup. Apa kata Imam Syafi'i? Anna hadzal hadits yadkhulu fi 70 baban. Hadis ini masuk ke 70 bab. Hadis ini masuk ke 70 bab. Benar, ini bukan basa-basi nih Om. Itu yang dijangkau Imam Maraqi, apalagi pemahaman Imam Syafi'i bisa lebih dalam lagi itu. 60 bab lebih, memang benar-benar hadis ini berlaku di 70 bab kata Imam Syafi'i. Saking dahsyatnya ini hadis. La ilaha illallah. Wa qad dzakaraha Suyuti ijmalan. Imam Suyuti ini berusaha ngerinci omongan Imam Suyuti berusaha merinci omongannya Imam Syafi'i. Apa iya? Ini hadis sampai berlaku di 70 bab, apa iya? Nah ini kalau di kitab aslinya nih, kitab ini kan qawaid yang kita baca ringkasan nih. Kalau di kitab aslinya dikutip secara utuh omongan Imam Suyuti yang ngerinci. Kalau Imam Syafi'i mengatakan masuk di 70 bab, dirinci Imam Syafi'i, Imam Suyuti benar-benar, ternyata memang benar 70 bab. Saking banyaknya pembahasan yang berkaitan dengan hadis innamal a'malu
niat. Kalau kita kan memahamin sekelebatan aja begitu. Innamal a'malu selesai. Ulama memahamin sampai 70 bab pembahasan. La ilaha illallah. Kalau di sini dikutip nih dari Asybahun Nadhair, rincian perkataan Suyuti yang merinci apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Hadis ini masuk 70 bab. Apa iya? Dirinci Imam Suyuti. Semuanya 70 bab apa aja? Bla 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 bla. Panjang sampai 2 halaman, 3 halaman, 3 halaman. Perkataan hampir 3 halaman. Nah, 4 halaman bahkan. Nah, setelah Imam Suyuti ngerinci panjang lebar, mungkin kan ada orang mikir, itu lebaynya ulama kali itu. Apa iya hadis sesingkat itu sampai 70 bab. Nah, setelah Imam Suyuti berhasil membuktikan omongan Imam Syafi'i ini kagak main-main, emang benar 70 bab. Apa kata Imam Suyuti? Wa dzakara Suyuti ijmalan. Imam Suyuti menyebutkan 70 bab itu secara global. Tsumma qala, kemudian Imam Suyuti mengatakan fa'ulima fasadu qauli man qal. Maka dari sini nih setelah saya jelaskan nih 70 bab itu apa aja, fa'ulima fasadu qauli man qal, maka bisa diketahui fasadu qauli man qal, betapa rusaknya perkataan orang yang mengatakan inna murada Syafi'i, bahwasanya yang dimaksud Syafi'i biqaulihi, dengan perkataannya tadkhulu fi sab'ina baban minal ilm al mubalaghah. Maksudnya Syafi'i itu mengatakan ini hadis masuk ke 70 bab itu mubalaghah, cuma sekedar membesar-besarkan aja. Ada orang ngomong gitu, Imam Syafi'i lagi mubalaghah, kalau bahasa kita lebay. Kalau setelah kita rinci dengan Suyuti, itu berarti ngaco. Orang yang bilang Imam Syafi'i lagi membesar-besarkan, Imam Syafi'i lebay, itu ngaco yang ngomong begitu. Kenapa? Karena memang real fakta hadis ini berlaku di 70 bab. Nah, kalau ada yang punya kesempatan baca Tarhut Tathrib, ente download aja PDF zaman sekarang, download gampang. Itu ente bisa lihat bagaimana luasnya ulama istinbat hukum dari hadis ini. Lintas madhab. Nah, di antara contohnya nih apa aja sih Bib? Apa iya sebanyak itu? Ini kita kasih nih. Di antara contohnya 15 masalah aja disebutin. 15 itu udah ngap-ngapan. 15 masalah aja disebutin nih. Wa ilaika ba'dul masail. Maka kami akan sodorkan kepadamu ba'dul masail, sebagian masalah mimma yadkhulu tahtal qa'idah, yang masuk di bawah kaidah ini. Mufarraqatan 'alal abwab, yang tersebar, terpisah-pisah di berbagai bab. Akhdhan mimma dzakara Suyuti, saya ambil dari apa yang disebutkan Suyuti. Ini diambil sama Dr. Syekhuna Dr. Abdurrahman, sebagian aja nih. Diambil sebagian oleh beliau. Apa aja? Yang pertama al-wudu'u wal ghuslu fardhon wa naflan. Mandi, wudu dan mandi fardhon, baik yang fardu wa naflan atau yang sunnah. Wa tayammumu, dan tayammum min kauniha la tasihhu illa biniyah. Dari mana masuk hadis ini ke bab-bab tersebut? Wudu, mandi, tayammum, baik wudu yang mandi sunnah atau yang wajib, mandi yang sunnah atau yang wajib. Dari mana masuk? Min kauniha la tasihhu illa biniyah, daripada ini enggak sah kecuali dengan niat. Berarti berlaku kan hadis? Berlaku. Itu udah 3 masalah tuh. Belum kalau dirinci fardhon menafilan jadi 5 masalah udah. Kemudian as-salatu bikafati anwa'iha, salat dengan segala macam jenisnya. Fardhon wa naflan, baik yang fardu atau yang sunnah. La tasihhu biniyah. Enggak sah kecuali dengan niat. Udah berapa bab itu? Wa kadza sujudut tilawati wasyukri, begitu pula sujud tilawah dan sujud syukur. Enggak sah kecuali dengan niat. Makanya kadang-kadang pemain bola habis golin main sujud aja. Paha kelilingan, kiblat nggak tahu kemana, main sujud aja. Udah gitu kita bilang keren, wah selebrasinya sujud ya, keren lo, kagak ngaji lo. Udah girang lagi, keren, selebrasinya sujud lo, kagak ngaji. Sujud tilawah tuh, sujud syukur tuh kayak sholat, ada takbiratul ihramnya, ada salamnya, pakai wudu, harus nutup aurat. Kalau setelah selesai main bisa, atau dimainnya pakai celana panjang dalam keadaan wudu, bisa-bisa aja sih di lapangan kan bisa sholat. Dalam Islam wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Rasulullah. Di antara keistimewaan umat Nabi ini, bumi dimanapun bisa jadi tempat sujud. Kalau umat-umat selain umat Rasulullah SAW, di ibadahnya di tempat-tempat khusus. Tapi kalau umat Nabi SAW tuh ya, dimanapun bisa jadi tempat sujud. Ente sholat nggak harus di masjid, nggak harus di musola, nggak harus di ubin, sholat di tanah, sholat di jalanan sah. Itu sabda Nabi, itu termasuk keistimewaan umat ini. Makanya kadang-kadang ada orang was-was kalau nggak ada sejadah kagak mau sholat, ente kurang piknik. Nabi yang bilang waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagi umatku
yang mengenai tanah itu masjidan, tempat sujud. Wa tahura, dan suci, bisa dipakai buat tayamum. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli, kata Nabi. Siapapun di antara kalian yang ketepaan waktu sholat dimanapun dia. Nggak harus nunggu masjid, nggak harus nunggu musola, nggak harus di atas ubin. Mau ente di tengah kebun, mau di tengah hutan, kotor itu nggak harus najis. Noda tuh nggak harus najis. Kadang-kadang ada orang mikirnya pokoknya kalau nggak ada sejadah, kagak di atas ubin, kagak mau sholat. Dari mana ceritanya ente begitu? Kagak ada. Wa ju'ilat ilal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi SAW. Ada andai kata ada pemain bola sholat di lapangan, sujud syukur ini di lapangan sih sah-sah aja. Cuman ente mesti memenuhi syarat yang lain biar benar-benar bisa sujud syukur. Mudah-mudahan ada nonton ini pemain bola. Jadi besok dipakai yang panjang tuh stalkingnya paling kagak tuh. Begitu mau habis golin takbiratul ihram dulu. Wah, cakep banget tuh. Saya lihat sih andai kata ada selebrasi habis ngegolin takbiratul ihram dulu nyari kiblat. Berarti mainnya dalam keadaan wudhu tuh dia tuh. Baru jangan main asal keren-keren aja deh. Sujud syukur itu sama kayak sholat, ada syaratnya. Jelas ya? Nah, cuman memang takbiratul ihramnya nggak disyaratin berdiri, jadi kan sunnah. Sama kayak sholat sunnah yang lain, nanti takbiratul ihram duduk langsung sujud bisa-bisa aja. Kan sama kayak sholat sunnah dia. La ilaha illallah. La yasihul qasru, yang ketiga la yasihul qasru wal jam'u wal imamatul tidak illa biniyah. Enggak sah sholat qasar. Sholat jamak, kemudian enggak sah jadi imam dalam kasus-kasus tertentu. Karena imam ini enggak wajib syarat niat. Cuman pahala jadi imam harus niat memang. Nah, kalau syarat sah jadi imam harus niat itu hanya di beberapa sholat, di antara sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu kan wajib berjamaah, hukumnya wajib. Makanya imamnya wajib niat jadi imam. Kemudian sholat jamak lil mator, itu di antara yang wajib niat. Nah, ada beberapa masail di Safinatul Najah disebutkan tempat-tempat yang imam wajib niat sebagai imam. Sisanya imam gak wajib niat. Tapi kalau makmum wajib niat, wali tidak niat jadi makmum wajib. La yasila bil niat, nggak sah itu semua kecuali dengan niat. Ente sholat jamak qasar harus ada niatnya, harus niat qasar. Nggak sah ente, walaupun ente musafir. Kalau ente nggak niat qasar ya mesti 4 berarti. Kapan bisa qasar? Kalau diniatin qasar. Kalau nggak diniatin qasar nggak bisa. Berarti ini masuk nih innamal a'malu binniyat, masuk lagi nih dalam pembahasan ini. Termasuk jamak ada tata syaranya niatnya. Kalau jamaknya jamak takdim, niatnya mesti sholat di sholat pertama. Kalau jamaknya jamak takhir, niatnya mesti di waktu pertama. Mesti niat, berarti masuk ke dalam hadis innamal a'malu binniyat. Al-hadyu wal udhiyatu wal aqiqatu la tasila binniyat. Al-hadyu sembelihan ketika haji. Wal udhiyatu, udhiyah apa? Korban. Wal aqiqatu, aqiqah la tasih, enggak sah illa binniyat, kecuali dengan niat. Kalau kagak niatin nih jadi sembelih biasa ente. Nyembelih sehari-hari sah, nyembelihnya sah. Hati nggak baca bismillah nyembelih sah. Bismillah itu kan sunnah dalam mazhab Syafi'i. Nyembelih bismillah itu hukumnya sunnah, cuman nggak berkah. Sembelihannya sah, maksudnya halal, tapi nggak jadi korban, nggak jadi akikah, nggak jadi hadiu. Itu semua bisa jadi akikah, bisa jadi korban, bisa jadi hadiu kalau dengan niat. Berarti masuk lagi tuh hadits innamal a'malu binniyat. Kemudian la ilaha illallah. Idza talaffadhal junubu bi adhkaril Qur'an wa nahwiha. Nih, termasuk masalah yang berkaitan dengan hadits innamal a'malu binniyat. Kalau ada orang junub talaffadha, mengucapkan bi adzkaril Qur'an wa nahwiha, dengan zikir-zikir yang bagian dari ayat Al-Qur'an wa nahwiha atau sejenisnya. Junub itu kan haram, baca Qur'an junub hukumnya bukan sekedar bawa Qur'an. Kalau orang nggak punya wudu bawa Qur'an haram, baca Qur'an nggak haram. Tapi kalau orang junub baca Qur'an aja haram. Nah, kalau orang junub talafuz bi adzkaril Qur'an, dia talafuz dengan zikir-zikir yang ada dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim kan ada dalam Al-Qur'an. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan ada dalam Al-Qur'an tuh, ayat Qur'an dia. Bagaimana hukumnya? Tergantung. Fa in qasadal qira'ata faqad haruma. Kalau niatnya dia niatnya qasada,
Kalau tujuan dia niatnya dia al-qiraata, niatnya baca Quran, ucapannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi niatnya baca Quran, harumah, hukumnya haram bagi dia. Awil dzikra, tapi kalau tujuannya bukan baca Quran, tujuannya zikir. Ada orang meninggal dan zikirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngelihat sesuatu yang bagus, zikirnya subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan ada dalam Al-Quran, la ilaha illallah. Kalau niatnya tujuannya zikir, maka enggak haram. Wala. Wa in qasadahuma, tapi kalau tujuannya dua-duanya sekalian, tujuannya baca Quran sama zikir sekalian, haruma, haram. Au atlaqa, atau dia mutlak, pokoknya anda nggak niat apa-apa, pokoknya mau baca aja. Haruma aidan, itu haram juga bila khilaf menurut Imam Suyuti. Haruma aidan, haram bila khilaf, tanpa khilaf menurut Imam Suyuti. Atlak tuh mutlak, dia nggak niatin, saya kagak niat baca Quran, nggak niat zikir, pokoknya niat aja. Kayak lagi kita baca ratib tuh. Nah, orang head kan kadang walaupun head dia tetap baca ratib. Bagaimana di ratib kan ada lau anzalna, di ratib ada gufronaka, tapi tujuannya dia apa? Dilihat kalau tujuannya ketika baca lau anzalna dia tujuan baca Quran, haram. Tapi kalau di tujuannya enggak, anda tujuannya baca wirid nih, baca ratib, ini bagian dari wirid, zikirannya, nggak apa-apa, nggak haram. Yang membedakan apa? Niat. Yang ngebedain niatnya. Bisa jadi halal haram gara-gara niat. Syuf. Hadza huwal ilm. Allahu akbar. Nah ini yang syuf catatan yang keempat, au atlaka haruma aidan, atau dia mutlak, enggak diniatkan baca Quran, enggak diniatkan zikir. Di sini Imam Suyuti mengatakan haram juga tanpa khilaf kalau mutlak. Nah, di sini ada catatan nih penting. Ternyata setelah dicek ternyata ada khilaf di situ. Ya, Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj menjelaskan ternyata di situ ada khilaf. Dan yang mu'tamad, kalau mutlak nggak diniatkan apapun itu nggak haram hukumnya. Ubayyana annal mu'tamada minal khilaf, Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya yang mu'tamad dari khilaf ini annahu la yahrum qiraatul Quran fi suratil itlaq. Ketika dia mutlakkan, pokoknya dia baca aja, nggak niat baca Quran, nggak niat zikir. Dia baca aja ketika baca ratib tuh dibaca aja, ngalir aja. Padahal dia dalam keadaan haid, padahal dalam keadaan junub, nggak haram ketika dimutlakkan. Mutlak itu tadi, nggak diniatin Quran, nggak juga diniatin beda dengan diniatin dua-duanya ya. Beda, kalau diniatin dua-duanya mah sengaja, anda niat nih zikir, sekaligus anda niat baca Quran, itu niat dia namanya. Itu hukumnya apa tadi? Haram, qasodahuma. Kalau mutlak nggak, menurut Ibnu Hajar yang mu'tamad. Li'annahu 'inda wujudil qarina as-sarifah wa hiyal janabah la yakunu Qur'anan illa bil qasad. Karena ada qarina, karena ada indikator yang mengalihkan dia dari niat qiraah. Qarinah itu, indikator itu junub, dia junub. Berarti kan aslinya orang junub haram. Berarti orang junub haram baca Quran. Berarti andai kata ada orang junub baca dzikir, otomatis dia nggak mau baca Quran niatnya, tujuannya. Nah, maka kalau untuk jadi baca Quran harus diniatin baca Quran dulu. Menurut Ibnu Hajar seperti itu. Makanya menurut Ibnu Hajar kalau dimutlakan nggak haram. Nah sekali lagi yang anda garis bawahi mahallu syahidnya, baca Qurannya sama, ayatnya sama yang dibaca, kasusnya sama, tapi yang membedakan hukumnya apa? Niat. Gara-gara perbedaan niat ada beda. Wa yaqrubu min dzalika, dan mendekati masalah tadi itu, masalah baca Quran. Hamlul mushafi fi amti'atin. Orang yang bawa mushaf di barang. Orang kan kalau junub haram bawa mushaf. Begitu pula jangankan junub, nggak ada wudhu aja haram bawa mushaf. Tapi gimana kalau bawa mushafnya ditaruh di atas barang? Nih, ini barang misalkan, ini mushaf. Kita nggak bawa mushaf di atasnya, nggak bawa langsung barang. Yang kita bawa barang lain, buku lain yang kita bawa. Mushaf ditaruh di atasnya, atau meja. Ente lagi nggak ada wudhu, ngangkat meja, di atas mejanya ada mushaf Al-Quran. Bagaimana? Fa'innahu, maka sesungguhnya kasus ini in kana huwal maksud bil hamal haram. Kalau tujuannya dia bawa mushaf haram. Walaupun yang ditenteng meja. Yang dijadikan tujuan, niat saya bawa mushaf, bukan bawa meja. Kebetulan aja mushafnya di atas meja, faqad harumah, hukumnya jadi haram. Dilihat di kitabnya, kalau anda lagi baca di kitabnya, diperhatiin ibaratnya, diterjemahin. Karena kalau ente dengerin omongan anda mungkin 2 hari lagi lupa. Tapi kalau ente fokus yang di kitab, lihat ibarat sambil diterjemahin, insya Allah sampai kapan tetap nempel tuh catatan. In kana huwal maksud bil hamal, kalau huwa ayal mushaf. Al maksudu bil hamal, dia yang dituju bil hamal dengan dibawa. Maksudnya tujuan dia bawa mushaf, harumah, maka hukumnya haram. Wa in kana al-maqsud al-amti'ata faqat aw huma fala.
Kalau tujuannya al-amtiah, tujuannya bawa barang, saya nggak niat bawa mushaf, niat saya ngangkat meja. Cuman kebetulan ada mushaf di atasnya. Auhuma, atau sekaligus dua-duanya. Nah, kalau ini lain ya sama tadi nih. Kalau tadi kan sekaligus dua-duanya haram. Kalau ini nggak niatnya sekaligus dua-duanya, saya niatnya bawa meja, ya sekalian dah bawa mushaf di atasnya walaupun nggak ada wudu. Fala, maka nggak haram hukumnya. Ini agak beda, ada perbedaan hukum nih memang tadi. Kalau ini diniatin dua-duanya jadi halal. Ya, sama-sama bawa, yang ngebedain niat. Innamal likulli imri'in ma nawa. Yatamayyazal qatlul amdu, kasus ke-6, yatamayyazal qatlul amdu wa shibhu minal khata' bil qasd. Apa yang membedakan orang ngebunuh sengaja, pembunuhan berencana, atau pembunuhan yang shibhul khata'? Shibhul amad. Shibhul amad, ada dalam kasus pidana Islam, pembunuhan itu ada 3 macam. Ada pembunuhan amad sengaja, ada shibhul amad, ada yang nggak sengaja, ada pembunuhan khata' yang salah. Pembunuhan yang disengaja tuh apa? Yang membedakan apa? Ini dijelasin nih. Yatamayyazal qatlul amdu. Nanti ini ada perbedaan, soalnya ada perbedaan hukuman antara pembunuhan yang disengaja sama yang nggak disengaja, sama yang semi sengaja. Semi sengaja, shibhul amad tuh semi sengaja. Ada perbedaan hukuman, karena kalau sengaja itu amad nanti hukumannya qisas. Tapi kalau shibhul amad hukumannya diyah. Kalau khata' juga nanti hukumannya diyah. Cuman diyahnya beda antara shibhul amad dengan khata', ada hukum-hukum yang berbeda nanti dia. Panjang, kita nggak mau bahas itu. Tapi yang kita mau bahas, apa yang ngebedain antara amad wa shibhuhu minal khata'? Apa yang membedakan antara amad dan shibhul amad dengan khata', dengan pembunuhan khata'? Jadi apa yang membedakan amad, shibhul amad? Shibhu ay shibhul amad, semi amad, semi sengaja. Minal khata', dari pembunuhan yang khata', yang keliru, yang nggak sengaja. Itu yatamayyazal qatlu al amdu wa shibhu minal khata', yang membedakan antara qatl amad dan shibhul amad minal khata', dari khata' itu bil qasd, bisa dibedakan dengan qasd, tujuannya dia, niat. Fa idza qasada al fi'la wasy-syakhsa bima yaqtul ghaliban fa amdun. Kalau dia memang qasad menuju fi'la orang tertentu, melakukan fi'la, sengaja melakukan perbuatan itu, wasyakhsa, dan emang menuju target, ada yang dituju targetnya, memang qasada syakhsa, emang ada target yang dituju, bima yaqtul qaliban, dan dia melakukan itu dengan sesuatu yang bisa membunuh, pakai pisau, pakai pistol, bima itu dengan alatnya, ba'lil isti'anah, dengan alat yang memang bisa ngebunuh, biasanya alat itu ngebunuh, maka fa'amdun. Nah, jadi misalkan ya ada si Memet misalkan, Memet sengaja memang nusukin pisau ke Mamat. Memet emang sengaja pisau ditusukin ke Mamat dan tujuannya emang mau ngebunuh, emang sengaja ngelakuin penusukan itu, berarti kan dia sengaja nusuk, sengaja narget orang tertentu pakai alat yang memang ngebunuh, itu disebut amad, pembunuhan sengaja, pembunuhan berencana. Itu kalau bahasa kitanya pembunuhan berencana, sengaja. Wa in qasadahuma bima la yaqtul ghaliban. Tapi kalau menarget seseorang dengan sesuatu yang biasanya nggak ngebunuh, misalkan aneh emang lagi ngincer Ustadz Haris, misalkan perbuatan aneh ngincer Ustadz Haris, perbuatannya sengaja, targetnya jelas sengaja. Tapi bima la yaqtul ghaliban, dengan sesuatu yang biasanya nggak ngebunuh. Aneh misalkan nyambit Ustadz Haris pakai penghapus. Ada orang mati sambit pakai penghapus? Kagak ada. Tahu-tahu begitu Anda sambit pakai penghapus, Ustadz Haris shock serangan jantung meninggal. Nah itu namanya panjang umur sehatul afiat insyaallah, panjang umur sehat. Ini contoh doang, contoh. Nah, itu matinya, pembunuhannya, itu Anda melakukan pembunuhan tuh namanya, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Itu yang Anda lakukan namanya pembunuhan. Cuman pembunuhannya syibhul amad, semi sengaja. Kenapa dikatakan sengaja? Karena emang dituju, emang Anda nuju Ustadz Haris. Dan emang Anda ngelempar ngaranya Ustadz Haris. Cuman ngelakuinnya dengan sesuatu yang biasanya nggak ngebunuh. Makanya mau dibilang sengaja kagak sengaja. Mau dibilang nggak sengaja dia sengaja. Makanya disebut syibhul amad. Ada lagi yang ketiga, khata'.
Khata itu apa? Wa in lam yaqsidil fi'la. Kalau dia nggak sengaja ngelakuin. Lam yaqsidil fi'la. Tidak bermaksud melakukan. Lagi megang pistol begini-begini tuh kepencet, ceter. Dipikir kagak ada pelurunya. Begini nggak taunya ada pelurunya. Sengaja apa kagak tuh berarti? Nggak sengaja. Emang nggak sengaja ngelakuin penembakan. Au qasadal fi'la, atau sengaja ngelakuin walakin lam yaqsidil syakhs. Tapi dia nggak menuju orang itu. Misalkan lagi ngincer nih, ada rusa, mau nembak rusa, begitu mau nembak rusa, nggak taunya kena orang. Lam yaqsidi syakhs, maka fahwal khata', maka itu disebut qatlul khata', pembunuhan yang salah, keliru. Hukumannya beda lagi tuh. Tetap disebut pembunuhan tapi pembunuhan keliru, salah. Al khata'. Nah, apa yang membedakan antara amad, syibhul amad dengan khata'? Al qasad, niat. Amad sama syibhul amad itu ada tujuan dan ada target yang dituju. Kalau khata nggak ada tujuan dia buat ngebunuh, atau ada yang dituju tapi salah meleset, itu khata. Yang membedakan adalah niat. Innamal likulli imri'in mana, orang bisa dihukum mati nggak dihukum mati gara-gara beda niat. Makanya di situ tuh nanti tugas hakim qadhi menggali motif. Orang-orang begitu di sidang atas kasus pembunuhan dia akan membela diri, ya saya nggak ada niat, nggak ada tujuan, saya keliru dan lain sebagainya. Dia akan membela diri bahwasanya yang dia lakukan hanya khata'. Nah di situ tuh tugas hakim nanti qadhi menggali motifnya bener nggak emang khata'. Nah, karena innamal likulli imri'in ma nawa, dia akan dapatkan apa yang dia niatkan. Jelas ya? Syuf, ini saking dahsyatnya pengaruh niat sampai bisa membedakan mana yang dihukum mati, mana yang nggak dihukum mati, cuma gara-gara niat. Yang ketujuh, idza akhadha alatil malahi biqasdi kasriha wa ishhariha au biqasdi sariqatiha fala yuqta' fil awal wa yuqta' fil thani wa fima idza akhadha ad-da'inu malal madin biqasdil istifa aw sariqati fala yuqta' fil awal wa yuqta' fil thani. Coba perhatikan baik-baik. Alatul malahi, alat-alat yang diharamkan. Alatul malahi, alat-alat yang diharamkan, alat-alat lahu. Itu kan hukumnya haram. Alat-alat yang diharamkan itu hukumnya haram. Panjang di fikih pembahasannya. Nah itu kalau kita baca kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar, bentuk nahi munkar terhadap alat-alat yang diharamkan ya dihancurin. Kasru alatil malahi, itu di kitab-kitab fikih dibahas. Ya dihancurin. Misalkan kalau ngikutin pendapat ulama yang mengatakan ud itu haram. Misalkan, ini kalau ngelihat kasus-kasus di contoh fikih, di kitab fikih kan khilaf tuh antar ulama. Ud yang dipakai buat gambus tuh khilaf antar ulama. Anggap ngikutin pendapat yang mengatakan ud itu haram. Maka hukumnya apa? Hukumnya nahi munkar terhadap ud itu ya dihancurin alatnya. Dihancurin alatnya walaupun di harganya mahal. Nah sedangkan, andai kata bagaimana ada orang ngambil alatul malahi. Ada orang ngambil alatul malahi, ini ada alatul malahi. Anggap nih kita ikuti pendapat yang mengatakan ut haram, anggap itu khilaf ya antar ulama. Maka layun karul mukhtalafi, kalau ada sesuatu yang mukhtalafi nggak perlu diingkarin. Banyak juga yang memperbolehkan ulama. Nah, idza akhadha alatul malahi, kalau ada seseorang ngambil alatul malahi biqasdi kasriha, dia ngambil tujuannya buat mau ngancurin. Wa ishariha, habis dihancurin diumumin, nih alat yang haram gua hancurin nih. Wa ishariha, diumumin sama dia untuk ngasih efek jerak buat yang lain. Atau dia punya tujuan lain, au biqasdi sariqatiha, atau dengan tujuan untuk nyuri. Dia ngambil, ini alat-alat haram, tapi ngambilnya dia tujuannya nyuri, bukan buat ngancurin. Ngambilnya tujuannya nyuri, bukan buat ngancurin. Maka bagaimana nih? Ini kan ada perbedaan motif nih. Sama-sama ngambil, ini belum bicara ngancurin, baru bicara ngambilnya doang. Sama-sama ngambil. Yang pertama ngambilnya tujuannya buat nahi munkar, buat ngancurin. Yang satu tujuan ngambilnya buat nyolong. Maka fala yuqta' fil awal. Dalam kasus pertama kan nyuri hukumannya potong tangan. Kalau sampai nisab hukumannya potong tangan. Dalam kasus niat yang pertama, kalau niatnya dia ngambil buat nahi munkar, buat nanti dihancurin, maka fala yuqta', maka nggak dipotong tangan dia. Wa yuqta'u fi tsani, tapi kalau niatnya yang kedua, niatnya buat nyuri. Walaupun itu alat haram, tapi memang nyuri, niatnya nyolong emang.
maka yukto, tetap dipotong tangan dia. Walaupun yang dicolong barang haram. Jelas ya? Urusan potong tangan dipotong nggak dipotong yang mempengaruhi apa? Niat, motif. Ini nih bicara pentingnya motif di sini nih kita dari tadi bahas. Gara-gara motif doang tangan orang bisa dipotong sama nggak dipotong. Walikulli imri'in ma nawa. Wa fima idza akhadha ad-da'inu ma'al madin biqasdil istifa awis sariqah fala yuqta fil awwal wa yuqta fil tsani. Misalkan dalam kasus idza akhadha ad-da'in, kalau orang yang ngutangin, akhadha ngambil, ad-da'in itu orang yang ngutangin, akhadha ngambil malal madin, hartanya orang yang diutangin, biqasdil istifa, dengan tujuan untuk menuhin utangnya dia, bayar utangnya. Ini orang ngutang gak bayar-bayar, majelas jalan terus, nongkrong di Starbucks, bukan mahal, tapi utang gak bayar-bayar, ditagih galakan dia. Wallahu akbar. Ada tuh kadang-kadang kita punya teman ngutang ditagih galakan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Diambil hartanya. Udah deh, lu kagak bayar-bayar. Ini kan saya tahu nih, ini HP-nya dia nih seharga utangnya dia ke saya nih. Ini iPhone 15 Pro Max nih. Ya, ini iPhone 14 Pro Max nih harganya kurang lebih 24 juta. Utang dia 25 juta ke saya. Udah dah, gombat aja dah, diam-diam nih HP gue jual. Bagaimana tuh? Awis sariqah, ada lagi yang ngambil juga, sama-sama ngambil. Dia nih yang tadi ngambil tujuannya untuk menuhin utang. Gara-gara memang kagak bayar-bayar, udah keterlaluan. Ada orang yang sama, kasus yang sama. Misalkan, aneh minjemin duit ke Ustaz Salman kagak bayar-bayar. Aneh embat HP-nya, tapi tujuan aneh ngambil HP-nya bukan buat bayar utang. Aneh pengen ngembat aja, sariqah. Tujuannya buat nyolong. Orangnya sama, perbuatannya sama, tapi hukumnya beda. Fala yuqta fil awal. Dalam kasus pertama dia ngambil dengan tujuan supaya utangnya terpenuhi, itu la yuqta, nggak dipotong tangan. Walaupun caranya nggak dibenarkan, tapi nggak dipotong tangan. Wa yuqta fil tsani, dalam kasus yang kedua yang mana? Lisariqah. Walaupun ini orang yang utang sama dia, tapi dia ngambilnya bukan tujuan buat urusan utang, tujuannya emang nyolong. Yukto, dipotong tangan. Cuma gara-gara perbedaan motif, perbuatan yang sama, pelaku yang sama, korban yang sama, perbedaan motif bisa merubah daripada hukum, bisa ngerubah hukumannya. Nah, makanya kalau kasus-kasus pembunuhan itu di pengadilan nanti tuh perdebatan panjangnya di motif tuh. Motif, ada mens rea atau tidak, ada motif jelek apa kagak. Kecuali kalau dipaksain dengan sengaja menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat, kebohongan yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat. Padahal udah kita buktiin tujuannya nyenangin. Kasus aneh sama Ibe di penjara, Ibe 2 tahun, aneh 1 tahun divonis gara-gara ngomong baik-baik saja. Itu kan di pasalnya tuh, bunyi pasalnya harus dengan sengaja. Barang siapa yang menyebarkan berita bohong dengan sengaja untuk membuat keonaran di tengah masyarakat. Motifnya tuh harus itu tuh. Jadi JPU, penyidik, kemudian jaksa harus buktiin emang motifnya tuh tujuannya. Maka dihukum dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Wah, hafal banget Beb, ya gue di penjara gara-gara tuh pasal. Harus motifnya itu. Nah, kita kan bisa buktiin, enggak, motifannya nenangin orang, ada orang nanya, khawatir gara-gara ada hoax, Habib Rizik kritis, kita kasih tahu, Habib sehat-sehat aja. Walaupun beliau lagi sakit misalkan, tapi emang seger, kita lihatnya seger, sehat-sehat aja, baik-baik aja. Tujuannya baik apa kagak? Harusnya nggak terpenuhin tuh unsur. Ya cuman karena Wakanda nomor Indonesia forever, penjara juga ujung-ujungnya. Jelas ya? Motif tuh, itu urusan motif. Jadi inamalikul imri'in manawa nih hati dalam hukum positif berlaku. Motif inamalikul imri'in manawa hati hukum positif berlaku dia. Karena logika hukum di hukum positif pun banyak yang ambil dari logika hukum di hukum syariat. Makanya waktu ada orientalis bilang hukum syariat nih banyak ngambil dari hukum Perancis, Palelo Menyan, terbalik. Hukum Perancis itu yang banyak ngambil dari hukum. Kalau lebih dulu kan hukum syariat lebih dulu dari hukum Perancis. Yang ngambil yang belakangan, hukum syariat lebih dulu. Logika hukum ini termasuk masalah logika hukum seperti ini.
Idza nataqa fi shalah binazmil Quran. Kalau ada orang bicara dalam sholat tapi bicaranya pakai ayat Quran. Ada yang masuk misalkan. Kita lagi sholat nih, tahu ada yang masuk pintu, tok 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 assalamualaikum, tok 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 assalamualaikum. Tahu kita baca ayat udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah bisalam dengan kedamaian aminin, dalam keadaan aman. Yang Anda baca tuh ayat Quran. Cuman pas banget ada orang ngetok pintu. Pengen minta masuk, Anda bilang udkhuluha pakai ayat Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Idza nataqa fi shalah binazmil Quran. Kalau dia dalam sholat mengucapkan nazmul Quran. Udkhuluha bisalamin aminin, ayat ya. Bisalamin aminin. Walam yaksid siwah. Kalau dia nggak punya tujuan siwahu selain Al-Quran. Hu itu kembali ke Al-Quran. Walam yaksid siwa, dia nggak punya tujuan hu selain Al-Quran. Fawadihun, maka hukumnya wadih, nggak batal. Emang tujuannya Al-Quran, baca Quran memang tujuannya. Cuman kebetulan aja, cuman kebetulannya pas banget itu. Sebagaimana kebetulan paman jadi ketua Mahkamah Konstitusi, tahu-tahu ponakannya nyalon jadi wakil presiden. Itu kan kebetulan, cuman pas banget itu. Wa in qasada bihi tafhim. Tapi kalau tujuannya bukan baca Quran, tafhim, tujuannya buat ngasih kode. Masuk lo, jangan di pintu aja. Masuk. Walaupun yang dibaca ayat Quran, batal sholatnya. Walaupun yang dibaca ayat Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Ada orang ngetok pintu, tahu-tahu dijawab udkhuluha bisalamin aminin. Walaupun yang dibaca ayat Quran, tapi tujuannya apa? Ngejawab, mahamin orang yang nanya tadi tuh. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Wa in qasadahu ma'an, kalau tujuannya sekaligus dua-duanya. Ane niatin untuk baca Quran, niatin juga sekaligus buat ngasih jawaban tuh, tafhim. Lam tabtul, nggak batal. Nggak batal. Wa in atlak, tapi kalau dia mutlak, pokoknya Anda nyebut aja udkhuluha bisalamin aminin. Udah ditanya tambang, udah tambang. Pokoknya gua asal nyebut aja dah. Udkhuluha bisalamin. Kok bisa pas banget? Kagak tahu, pokoknya asal nyebut aja udah. Kagak ada niat ngejawab, kagak ada niat baca Quran. Pokoknya baca itu ayat. Al-asah al-butlan. Pendapat yang paling kuat batal. Ya karena lu nyerepet banget, orang lagi nanya atau ente jawab udkhuluha bisalamin aminin. Batal. Pendapat yang kuat mengatakan itu hukumnya batal. Nah ini perbuatannya sama, ayatnya yang dibaca sama, kasusnya sama, tapi hukumnya beda-beda. Yang membedakan apa? Niat. Wa innamal likulli ma nawa. Yang kesembilan, kasus yang kesembilan, la yakunul malul mukhraju zakatan illa biniyah. Kita ngeluarin harta nih, harta kita nggak dianggap zakat kecuali kalau diniatin zakat. Sama-sama ngeluarin, sama-sama 2,5% misalkan ente ngeluarin. Atau sama-sama ngasih beras ketika di Ramadan. Tapi kalau nggak diniatin zakat, kagak jadi zakat. Maka la yakunul mal, tidaklah menjadi harta al-mukhraju yang dikeluarkan zakatan sebagai zakat illa biniatin, kecuali kalau diniatin zakat. Kulikulli imri'in ma nawa. Idza tukhidal huliyu, kalau ada orang nyimpen huli, perhiasan. Dalam fikih itu perhiasan, hukum emas itu kan wajib zakat. Tapi kalau emas batangan atau logam mulia, tapi kalau emas perhiasan dilihat. Kalau tujuannya buat, kalau yang dibuat pakai tapi dalam tahap wajar ya, pemakaian tahap wajar, itu nggak wajib dizakatin. Jadi emas ibu-ibu kalau yang buat pakai nggak wajib dizakatin, yang penting wajar, nggak berlebihan, nggak israf. Kalau yang buat disimpan itu wajib dizakatin. Maka di sini tergantung idza tukhidal huli, kalau dia nyimpan huli, nyimpan emas, perhiasan, huli itu perhiasan. Dilihat biqasdi istimalihi fi mubah, kalau tujuan dia nyimpan biqasdi istimalihi untuk dipakai fi mubah, dalam hal-hal yang mubah, makanya untuk hal yang mubah yang boleh, penggunaan emas yang nggak berlebihan, misalkan itu termasuk mubah, maka lam tajib fihi zakah, nggak wajib dizakatin untuk emas. Au biqasdi kanzihi wajabat, atau tujuannya buat kanz, buat nyimpen doang, pokoknya ini emas buat simpenan. Biqasdi kanzihi, buat simpenan untuk emas, wajabat, hukumnya wajib zakat, wajib dizakatin untuk emas. Jadi kalau tujuannya buat dipakai nggak wajib zakat, yang penting pemakaiannya emang boleh. Yang boleh itu bagaimana? Yang nggak israf, yang nggak berlebihan.
Nah, kalau pakai emas setangan 2 kilo sih lewatan tuh, wajib zakat tetap walaupun dipakai. Tangan kanan sekilo, tangan kiri sekilo. Nah, itu wajib tuh. Aulam yaksid istiamalan wala kanzan, atau dia nggak punya tujuan apa-apa, pokoknya nggak ada tujuan make, nggak ada tujuan nyimpen, ya ditaruh aja pokoknya begitu. Maka bagaimana as-sahhuma, pendapat yang asah dari 2 pendapat tersebut fi asli raudhah, dalam kitab Aslur Raudhah, la zakat, nggak wajib zakat. Karena biasanya ya asal usulnya berarti kalau dia nggak ada tujuan. Nah, kalau nggak ada tujuan lah make wala nyimpen, maka nggak wajib zakat. Kalau tujuannya emang nyimpen wajib zakat. Kalau tujuannya make nggak wajib zakat. Tapi kalau tujuannya lah make wala nyimpen, pokoknya mutlak asal naro aja udah. Maka di situ ada khilaf antara ulama. Tapi pendapat yang ashah menurut Imam Suyuti, pendapat yang ashah la zakat, nggak wajib zakat. Perbuatannya sama, lagi-lagi perbuatannya sama, yang membedakan apa? Niat. Ini kaidah al-umur bimaqasidiha. Idza akhadha luqatata, kasus lagi nih, idza akhadha luqatah, kalau dia ngambil luqatah, barang yang temuan, luqatah. Beda luqatah sama laqit. Ada kasus, ada bab namanya bab luqatah, ada bab namanya bab laqit. Kalau laqit itu anak hilang. Ente nemuin anak di tengah jalan, dibungkus plastik di kebun, itu anak hilang, laqit disebutnya. Ada luqatah, kalau luqatah tuh barang, ada hukumnya. Ada barang yang ditemuin, ada hukum-hukumnya, dirinci nanti hukumnya di kitab fikih, bukan sekarang waktu pembahasannya. Nah, sekarang kalau idza akhadha luqatah, kalau nemuin barang, ada namanya yadul amanah, yadud dhaman. Yadul amanah, yadud dhaman. Syuh, perhatikan baik-baik. Dalam fikih ada yadul amanah, yadud dhaman. Yadul amanah itu kalau ada apa-apa sama tuh barang tanpa disengaja, dia nggak wajib ganti. Ada yadul amanah. Kalau yadnya yadul amanah, tangannya tangan amanah, itu udah ada banyak kasus di kitab fikih yadnya yadul amanah. Andai kata ada apa-apa sama tuh barang tanpa sengaja, bidun taksir, tanpa sengaja, dia kagak ganti. Kalau yadulnya yadul amanah. Tapi kalau yadul dhaman, dia dengan begitu megang aja tuh, kalau ada apa-apa dia mesti ganti. Yadud dhaman tuh disebutnya. Dia wajib nanggung, yadud dhaman. Nah, ini kalau ada barang temuan bagaimana, Beb? Ada barang temuan. Ente ambil tuh barang temuan, itu kan ada tanggung jawabnya tuh dalam fikih, nanti mesti diumumin, mesti dicari pemilik dan sebagainya. Tergantung, kalau dia ngambil biqasdil hifzi, kalau ngambil tujuannya buat ngejagain tuh barang. Awit tamalluki, atau tujuannya buat memiliki barang tersebut. Memiliki bagaimana? Memiliki setelah proses. Memiliki setelah proses, karena kan barang luqatah itu kalau udah diproses, diumumin, dicari pemiliknya, setelah sekian lama nggak ketemu juga, dia berhak memiliki itu. Kalau tujuan dia ngambil untuk ngejaga atau buat memiliki setelah proses, fahiya amanatun fiyadih, maka dia statusnya yad amanah. Yad amanah tadi itu, kalau ada apa-apa, nggak kan? Yang penting nggak muqassir, nggak sembrono. Kecuali kalau sembrono, nanti lain kasus, lain hukum itu. Wa in akhadha biqasdil khianat, tapi kalau dari awal tujuannya emang udah khianat. Dari awal tujuannya udah kagak benar, ngambil udah kagak ada niat buat nyari pemiliknya. Emang dari awal tujuannya udah nggak benar. Maka fayadmanuha, maka dia kalau ada apa-apa wajib ganti. Kalau tuh waktu-waktu pemiliknya ada, datang, tuh barang udah kagak ada, dia wajib ganti. Ya ikhwan. Jelas atau tidak? Fayadmanuha, maka yadnya yadud dhaman dia. Kalau ada apa-apa wajib ganti. Yang ke berapa? 12. Yang ke-12. Ini kita udah enak nih. Kalau kemarin muqaddimah pembahasannya muter-muter. Ini kita udah mulai masuk ke inti pembahasan qawaid fiqhiyah. Udah asyik udah pembahasannya. Yang ke-12, al-hajru fawqa thalathati ayyam, hajar. Kagak negor orang. Fawqa thalathati ayyam. Lah, hajar di sini pisah apa namanya? Pisah ranjang, fahjuruhunna, kagak negor bini. Pisah ranjang. Enggak negor bini. Atau la tahjur akhak fawqa thalath. Kita enggak negor saudara juga sama, hajar juga disebutnya. Nah, enggak negor, al-hajar fawqa thalath ayyam, enggak negor orang lebih dari 3 hari. Fa innahu haram, hukumnya haram. In qasadalah hajar, kalau tujuannya memang hajar, memang tujuan enggak negor. Tapi kalau saya enggak ada niat enggak negor, Beb, cuman memang lagi enggak ada bahan obrolan aja. Atau emang kagak ketemu, atau emang lagi kagak komunikasi aja kebetulan.
Bagaimana hukumnya? Wa illa fala, nggak haram. Yang haram itu kalau tujuannya hajar, nggak negor, emang sengaja kagak negor, tujuannya lebih dari 3 hari sengaja kagak negor, haram hukumnya. La yahil muslim an yahjura akhahu fawqa thalas, lebih dari 3 hari, nggak halal baginya. Kalau ada tujuan hajar, sama-sama nggak negor, yang membedakan apa? Niat. Kalau satu niatnya hajar jadi haram, kalau niatnya bukan hajar nggak haram. Yang ke-13, tarkut tibi, meninggalkan pakai wewangian, wazinati, dan meninggalkan pakai perhiasan, fawqa thalathati ayamin, lebih dari 3 hari, limauti ghairi zauj, untuk kematian selain suami. Limauti ghairi zauji, untuk kematian selain suami. Fa innahu in kana biqasdil ihdad haruma wa illa fala. Dilihat tujuannya. Kalau tujuannya dia ihdad, kalau tujuannya dia ihdad, tujuannya dia seperti orang yang iddah. Orang iddah kan wajib ihdad. Ihdad itu nanti dia nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai wangian, nggak boleh keluar. Ada aturan-aturan tuh yang berkaitan dengan iddah. Kalau tujuannya untuk ihdad haram, karena ihdad itu khusus kematian suami. Yang meninggal bapaknya bukan suami. Anak kalau bapak meninggal wajib iddah apa kagak? Nggak ada. Kemudian tuh anak gara-gara bapaknya meninggal dia mau ihdad, anak perempuannya. 4 bulan, 10 hari dia kagak mau pakai perhiasan, kagak mau inian, nggak mau pakai wangian, nggak mau keluar bla 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 bla. Tujuannya ihdad, haram. Wa illa kalau nggak tujuannya bukan ihdad, emang lagi empet aja. Malas, namanya orang tua baru meninggal, masuk mau pakai bedak. Namanya orang tua baru meninggal, masuk mau pakai wangian dan seterusnya. Emang lagi empet aja, bukan tujuannya ihdad, maka nggak haram. Perbuatannya sama-sama nggak pakai perhiasan, sama-sama tarkutib, sama-sama ninggalkan wangian. Tapi yang membedakan apa? Niat. Yang satu hukumnya jadi haram, yang satu hukumnya jadi nggak haram. La ilaha illallah. Tadkhulun niyatu fi sairil mubahat. Kemudian yang ke-14. Ini niat, ini tadkhul fi sairil mubahat, masuk dalam segala ibadah mubah. Idza qasada bihi taqawwi 'alal ibadah, kalau dia tujukan taqawwi 'alal ibadah, tujuannya memperkuat diri untuk ibadah. Tujuannya memperkuat diri untuk ibadah. Nah, tadkhulun niyah fi sairil mubahat, niat itu masuk dalam segala hal yang mubah. Idza qasada biha, kalau dia bermaksud biha dengan al-mubahat, itu kembali ke mubahat. Apa tujuannya? At-taqawwi 'alal ibadah, tujuannya memperkuat diri untuk ibadah. Awit tawassul ilaiha, untuk menjadikan, untuk sampai kepada ibadah. Hal-hal yang mubah kalau diniatkan untuk memperkuat diri ibadah atau untuk tujuan ibadah, kal akli wan naumi, seperti makan, minum, waktisabil mal, nyari harta, wa ghairi dzalika, wa kadzalika nikah, begitu pula nikah, wal wat'u. Itu jadi ibadah tuh semuanya. Wa kadzalika nikah, begitu pula nikah, wal wat'u, dan wata', bersetubuhan. Idza qasada bihi iqamatus sunnah, kalau tujuannya dia menegakkan sunnah, awil i'faf, atau untuk menjaga diri dari zina, au tahsilal walad, atau supaya dapat keturunan as-salih, anak yang saleh, au taktsiral ummah, atau memperbanyak umat Rasulullah. Itu jadi dapat pahala, padahal mubah jadi dapat pahala. Wa yandarju fi dzalika ma la yuhsa minal masail, dan masuk ke dalam hal tersebut ma la yuhsa minal masail, apa yang tidak terhitung minal masail, dari masalah fikih. Banyak banget tuh. Adal bab wasi'. Dan yang terakhir, la yuthabu 'alal ibadat thawaban kamilan, tidak mendapatkan pahala sempurna dalam ibadat illa biniyati taqarrub biha ilallah, kecuali kalau diniatkan taqarrub biha ilallah, mendekatkan diri biha dengan ibadat tersebut ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya sah, tapi kalau enggak ada niat taqarrub kepada Allah, dia enggak akan mendapat pahala yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab.